Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Fedin Yusuf, NPM 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produsen, peran atau perilaku produsen, dan juga faktor-faktor dalam produksi. Langsung saja kita akan membahasnya. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Karena di masa pandemi kali ini kita harus menjaga imunitas kita agar terhindar dari COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat, bergizi. Kemudian kita harus berolahraga, dan jangan lupa kita juga harus melakukan istirahat yang cukup. Insya Allah ketika kita sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga kita menjaga pola makan dan hidup yang sehat, insya Allah tidak akan terpapar virus corona. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama adalah produsen. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Jadi produsen adalah seseorang individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan produksi berupa barang atau jasa. Kemudian di dalam pengertian produsen terdapat dua kata yang hampir sama, yaitu produsen dan produksi. Kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Makna yang pertama yaitu kita akan membahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Jadi dalam kedua kata tersebut memang hampir sama, tetapi untuk makna dan maksud dari kata tersebut jelas berbeda. Kita akan lanjut pada contoh dalam kegiatan produksi. Dalam bidang barang, kita ambil contoh seperti sepatu, tas, dan juga baju. Kemudian dalam kegiatan produksi dalam bidang jasa, kita bisa mengambil contoh yaitu sekolah, guru, ataupun juga bimbingan atau les privat. Kemudian kita beralih ke fungsi atau peran perilaku yang dilakukan produsen. Fungsi yang pertama, ada beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu jelas, produsen yaitu memproduksi barang atau jasa guna dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengelola. Produsen ini mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah menyediakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat adalah memperoleh laba, dan yang kelima yaitu meningkatkan nilai guna barang.
Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam produsen ternyata banyak sekali peran atau perilaku yang dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tadi bisa dilihat dalam meningkatkan dan menyediakan lapangan pekerjaan, menambah nilai guna barang juga. Kemudian kita akan beralih pada faktor produksi. Nah, ada beberapa faktor-faktor dalam kegiatan produksi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi? Di sini ada kawan-kawan ada yang tahu. Nah, jika belum, saya akan menerangkan. Jadi, faktor produksi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang ataupun jasa. Nah, pengertian tersebut adalah dari faktor produksi. Kita lanjut pada jenis faktor produksi. Ada 3 jenis dalam faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Nah, tentu saja sumber daya alam itu menjadi faktor utama, yaitu faktor utama bahan dasar yang dijadikan untuk sebuah produk dalam produksi. Nah, sumber daya alam sendiri adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah. Bisa kita ambil contoh untuk bahan-bahan mentah sebagai kegiatan produksi, yaitu ketika kita akan memproduksi tas, kita harus memperoleh bahan dasar terlebih dahulu. Nah, contohnya bahan dasar untuk kegiatan produksi tas yaitu kulit hewan, bisa juga. Kemudian dalam produksi berupa jasa, contohnya adalah les privat. Nah, dalam kegiatan produksi tersebut kita harus mempunyai seorang tutor atau guru yang sangat berkredibel atau yang sangat berkompeten dalam pembelajaran. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia sendiri adalah contohnya tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi haruslah kita mempunyai atau memiliki tenaga kerja, karena untuk mengoperasionalkan atau mengoperasikan alat atau peralatan dalam kegiatan produksi, karena di dalam kegiatan produksi tersebut manusia sangat berperan, dan tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan juga yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita akan menjelaskan tentang tenaga kerja terdidik. Di sini ada yang sudah tahu. Nah, jadi tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang sudah
terdidik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini yaitu tenaga kerja yang sudah mengalami pelatihan. Nah, seperti pelatihan kursus, contohnya yaitu pelatihan ngelas atau pelatihan dari otomotif. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan otot atau fisik dalam melakukan suatu pekerjaan. Bisa kita ambil contoh yaitu seperti kuli bangunan. Kemudian kita lanjut pada sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini juga faktor yang penting juga dalam kegiatan produksi. Nah, sudah jelas bahwa dalam kegiatan produksi memerlukan modal. Modal ini digunakan untuk kita membeli bahan-bahan dasar, kemudian kita untuk menggaji karyawan atau biaya operasional yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, tentu saja modal sangatlah penting. Nah, jadi dalam kegiatan produksi banyak hal yang dapat kita ketahui. Nah, kita akan mereview ulang kegiatan pembelajaran hari ini. Kita review dari atas dulu ya. Untuk kemudian yang pertama pengertian produsen yaitu seseorang individu ataupun kelompok yang melakukan kegiatan produksi berupa barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara produsen dan juga produksi. Nah, kalau produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian peran atau perilaku produsen. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi peran dan perilaku yang pertama yaitu membuat atau memproduksi barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengelola barang mentah untuk dijadikan barang jadi. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, memperoleh laba dan juga meningkatkan nilai guna barang. Nah, kemudian adalah faktor-faktor produksi. Dari pengertian kita sudah tahu bahwa faktor produksi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghasilkan barang jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang dan jasa. Kemudian lanjut ada beberapa faktor. Yang pertama faktor sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berupa bahan mentah yang tersedia di alam, contohnya tadi hewan untuk kegiatan produksi tas. Kemudian sumber daya manusia ini juga sangatlah penting, berupa sumber daya manusia yaitu tenaga kerja untuk mengoperasionalkan atau menjalankan kegiatan produksi. Nah, kemudian yang ketiga terakhir adalah mohon maaf, untuk tenaga kerja tadi
terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kita akan lanjut juga, tadi sudah dijelaskan sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini sangat penting untuk kita mengoperasionalkan dalam kegiatan produksi. Nah, di sini teman-teman sudah jelaskan dari pemaparan saya di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi-materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.